Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dari Prodi PJKN kelas 7A dengan NIM 604031421038. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Langsung saja, di sini ada yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dan homogenitas merupakan salah satu uji asumsi atau disebut juga dengan uji prasyarat statistik. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui sifat distribusi data guna menentukan jenis uji statistika yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Data yang memenuhi ketentuan uji normalitas atau homogenitas dapat diuji dengan statistika parametrik, sedangkan data yang tidak normal atau homogen diuji dengan statistika non parametrik. Di sini saya akan dalam contoh ini terdapat dua data yang akan diuji, yaitu data hasil belajar siswa kelas A dan data hasil belajar siswa kelas B. Langsung saja, di sini sudah ada data dari kelas A 30 orang dan dari kelas B 30 orang. Kemudian kita langsung saja untuk blok. Copy, kemudian masukkan ke SPSS 22. Kemudian sekarang masuk ke variabel view. Di sini ganti dengan nama kelas A dan kelas B. Kemudian desimalnya diganti menjadi 0, measure-nya diganti menjadi scale. Kemudian kembali ke data view, masuk ke analis, pencet ini, kemudian masuk ke di sini, pindahkan data kelas A dan kelas B nya, kemudian pencet OK. Nah, di sini sudah ada data hasil kelas A dan kelas B. Kemudian kita langsung saja copy dan langsung masukkan ke sini. Nah, untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak, lihat dari nilai signifikan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Di sini sudah ada data hasil dari kelas A dan kelas B. Dapat kita simpulkan dan bisa kita tulis di sini. Nah, dari hasil output di atas dapat dipaparkan hasil sebagai berikut. Tabel
Uji normalitas pada kelas menunjukkan untuk data hasil belajar siswa kelas A memperoleh nilai Kolmogorov Smirnov atau KS sebanyak 0,139 dan signifikasinya atau signya 0,144, maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Yang kedua, ada data hasil belajar kelas B memperoleh nilai 0,141 dan signifikasinya 0,134, maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Nah, itu hasil dari uji normalitas. Kemudian kita bahas juga yang uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui sifat data homogen atau tidak homogen. Data yang tidak homogen tidak dapat diuji melalui beberapa uji statistika parametrik. Uji ini dilakukan menggunakan Levin test atau dikenal juga dengan uji varians. Pengujian tersebut dalam program SPSS versi 22 terdapat dalam menu One Way ANOVA dengan mengaktifkan homogeneity test. Input data pada uji homogenitas berbeda dengan input data uji normalitas data. Dalam uji ini harus menggunakan data faktor keterangan atau faktor keterangan data. Jika data terdiri dari dua data, misalnya data terdiri dari yang pertama data hasil belajar kelas A dan yang kedua data hasil belajar kelas B. Kemudian kita langsung saja, di sini sudah ada data dari kelas A dan kelas B. Kita langsung log saja. Kita masukkan ke SPSS kembali. Kita masukkan ke sini. Kita paste. Kemudian pencet variable view. Di sini kita ganti dengan data hasil belajar. Ini kita ganti kelas. Kemudian desimalnya kita ganti dengan angka 0. Di sini kita ganti dengan scale kembali dua-duanya. Kemudian kembali kita ke data view, pencet analyze. Kemudian pencet One Way ANOVA. Nah, di sini kita pindahkan data hasil belajar ke dependent list dan yang kelas kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita pencet option, pencet juga yang homogeneity of variant test, lalu continue. Kemudian pencet OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji homogenitasnya. Kemudian kita langsung saja copy dan masukkan kembali ke hasil yang ini. Kita masukkan terlebih dahulu hasil dari Levin statistik. Kemudian signifikasinya sebesar 0,725. Nah, untuk menentukan data bersifat homogen atau tidak, dilihat
Dari nilai signifikasi, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data bersifat tidak homogen. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data bersifat homogen. Di sini sudah ada data hasil belajar. Data hasil output di atas dapat dipaparkan hasil sebagai berikut. Tabel uji homogenitas di atas menunjukkan untuk data hasil belajar memperoleh nilai referensi statistiknya yaitu 0,125 dan signifikasinya sebesar 0,725, maka dapat diartikan data bersifat homogen. Nah, seperti itu hasil dari nilai uji normalitas dan uji homogenitas yang saya dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.